Pastor Philip Mantova. Ini sebagai pendeta, tapi dia menggunakan istilah pastor. Loh, berarti ada pastor yang bukan Katolik ya Romo? Ya ada ternyata. Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Silakan lihat dalam gambar. Apakah ini seorang pastor? Kalau ini, jangan jadi orang Indonesia kalau nggak tahu ini siapa. Romo Frans Manyi Suseno. Kalau ini pastor atau bukan? Ternyata ini pastor, saudara-saudari. Ada iklannya tuh. Namanya adalah Pastor Andi Simon. Pendeta dari gereja non-Katolik. Kita lihat juga, ini pastor bukan? Pastor Philip Mantova. Ini sebagai pendeta. Tapi dia menggunakan istilah pastor untuk menyebut dirinya. Loh, berarti ada pastor yang bukan Katolik ya Romo? Ya ada ternyata. Anda lihat nih, how to become a Protestant pastor. Loh, berarti ada pastor yang bukan Katolik Romo? Ada ternyata. Ada pastor Protestan. Dan dalam penggunaan sehari-hari ternyata seperti itu juga ada. Bahkan beberapa orang pernah kebingungan, Romo kok itu ada acara begini, pastor kok bukan Katolik ya Romo? Bahwa ternyata di Indonesia penggunaan istilah pastor juga beberapa pendeta sudah menggunakannya. Jadi itu nggak khas Katolik lagi di Indonesia ternyata. Yang paling penting sekarang adalah kita kupas bawangnya, saudara-saudari. Kita akan mulai dari penggunaan istilah. Bagian ini mesti Anda perhatikan dengan lebih serius. Yang pertama, di dalam agama Katolik, di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, Bapak Suci tidak pernah disebut pastor. Di dalam bahasa Indonesia, penggunaan di Indonesia, seorang uskup tidak pernah disebut pastor. Kalau Romo Manyis, jelas pastor. Penggunaan dalam bahasa Indonesia, di Indonesia, Romo Manyis adalah pastor. Rama Bayu, jelas pastor. Penggunaan dalam bahasa Indonesia, di Indonesia, Rama Bayu itu seorang pastor. Di dalam kependudukan administrasi negara, pastor itu juga istilah untuk salah satu pekerjaan saya, itu pekerjaannya pastor. Ada kesan di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, dalam penggunaan di Indonesia, bahwa istilah pastor itu eksklusif milik Katolik. Seakan-akan begitu. Dan memang berjalan selama ini seperti itu. Pastor dia pasti Katolik. Dan sebenarnya artinya dalam pengertian umum pastor itu sama dengan presbiter. Presbiter itu apa? Imam atau romo. Di Keuskupan Bandung, Rama. Istilah pastor seakan-akan itu ada kesan eksklusif milik orang Katolik saja. Namun pada kenyataannya ternyata kalau kita lihat penggunaannya di luar negeri, itu tidak eksklusif penggunaannya untuk orang Katolik saja. Saya kalau disebut dalam bahasa Inggris, saya seorang pastor. Pastor itu sebenarnya artinya kalau dalam bahasa Inggris, terutama di Amerika, itu parish priest. Atau dalam istilah aslinya bahasa Latin, parokus, pastor, my pastor. Kalau orang Katolik di Amerika contohnya, menyebut my pastor, itu sama atau sinonim dengan my parish priest. Maka kalau dalam bahasa Inggris, Romo Manyis itu bukan pastor. Kenapa? Karena beliau bukan parish priest, beliau bukan parokus. Apakah beliau ini presbiter atau imam? Ya iya, jelas. Tapi bukan pastor, bukan gembala paroki, itu maksudnya. Kalau penggunaan bahasa Inggris. Sekarang penggunaan di dalam istilah Protestan. Contoh, di Amerika ada pastor namanya Pastor Joel Osteen, itu fotonya. Itu terjemahannya pendeta sebenarnya. Kalau orang Amerika, mereka berbahasa Inggris, mereka Protestan, menyebut Pastor Joel Osteen, terjemahannya di dalam bahasa Indonesia itu Pendeta Joel Osteen. Istilah yang dipakai di luar negeri untuk orang-orang Protestan berbahasa Inggris, diimport istilahnya, diimpor ke Indonesia, ikut-ikutan yang luar negeri, lalu entah bagaimana mereka tidak lagi pakai sebutan pendeta, lalu mereka pakai sebutan pastor, maka ada Pastor Andi Simon, Pastor Philip Mantova. Masalahnya adalah di Indonesia istilah pastor sudah seakan-akan eksklusif milik gereja Katolik. Ini ada impor Protestan menggunakan istilah pastor juga. Loh ini bagaimana penggunaannya? Apakah berarti mereka ini salah? Menurut saya tidak salah. Karena di luar negeri dalam bahasa Inggris, pastor itu artinya pendeta. Ketika kata itu diimpor ke Indonesia, tidak diterjemahkan, lalu tetap dipakai istilah pastor, ya nggak apa-apa juga gitu. Berarti salah mengklaim punya Katolik. Ini kan kata, tidak ada punya Katolik. Bahwa dulu semua gereja itu kan Katolik. Mereka memisahkan diri dari Katolik itu betul.
Maka ketika memisahkan diri kan pasti membawa istilah-istilah. Istilah-istilah di gereja yang induknya. Gereja Katolik itu kan gereja induk. Ya pasti ada istilah-istilah yang dibawa ke pecahan-pecahan itu, saudara-saudari. Kupas bawang lagi duduk perkaranya kita lihat. Pastor itu sebenarnya bahasa Latin. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, gembala. Untuk mengetahui mengenai istilah ini, yuk kita buka-buka Biblia Sacra Vulgata yuk. Biblia Sacra Vulgata itu apa? Alkitab bahasa Latin. Nah, kita akan dalami di sini, kita akan lihat. Kita lihat Kejadian 4 ayat 2. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing dan domba dan seterusnya. Coba lihat Latinnya di Vulgata, itu saya kutipkan. Autem Abel pastor ovium. Habel pastor atau bukan? Ya kalau dalam bahasa Latin, Habel pastor, artinya gembala. Musa itu juga pastor, kita lihat. Keluaran 3 ayat 1. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan, dan seterusnya. Latinnya berbunyi, Moses autem pashebat. Pashebat itu kata kerjanya. Maka kalau disebut dalam kata benda berarti Moses pastor. Bahkan Tuhan Allah itu pastor loh. Kejadian 48 ayat 15. Allah sebagai Allah yang telah menjadi gembala kuliah, Latinnya. Deus qui pascit me, kata bendanya pastor. Jadi bahasa Latin pastor itu istilah umum untuk gembala, semua gembala. Berarti yang menghadap Tuhan Yesus di kandang Natal itu pastor-pastor. Sekali lagi pastor-pastor dalam arti kalau istilah Latin harafiah, makna asalinya. Kisah Rasul 20 ayat 28 itu juga menyebut bahwa penilik jemaat, uskup sebenarnya itu juga pastor. Lihat terjemahan bahasa Latinnya yang dicetak kuning, episkopos. Episkopos itu uskup. Kalau terjemahan Latinnya jelas bahwa itu uskup. Selanjutnya dalam Yakobus ini bicara mengenai penatua. Ini harusnya adalah presbiter. Yakobus 5 ayat 14. Indukat presbiteros. Ini mengenai sakramen pengurapan orang sakit itu loh, saudara-saudari. Terjemahan bahasa Indonesianya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil presbiter, memanggil imam kayak saya ini. Berarti presbiter itu juga berarti pastor. Berarti uskup-uskup itu juga pastor. Dalam arti gembala. Berarti Bapak Paus itu juga pastor. Bapak Suci itu gembala, itu maksudnya. KGK 882, kita lihat. Paus, Uskup Roma dan pengganti Petrus. Lihat bagian bawah adalah apa? Gembala gereja semesta. Kita buka teks aslinya ya, CCE 882. Sumus Pontifex Romanus Episcopus, Uskup Roma, Successor Sancti Petri. Nah, successor itu penerus. Lihat bagian bawah, Totius Ecclesiae Pastoris. Jadi Uskup Roma itu pastor seluruh gereja. Dalam arti apa? Dalam arti gembala. Kita lihat kalau sekarang seorang uskup seperti apa. KGK 896. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai gembala, uskup harus memakai dan seterusnya. Teks aslinya, CCE 896. Muneris pastoralis episkopi. Dalam arti apa? Gembala. Bapak Paus itu ya pastor, uskup itu ya pastor, presbiter itu ya pastor, Yesus Kristus itu ya pastor, Tuhan Allah Bapa itu juga pastor. Permainan kata itu dalam arti kalau kita mengerti di dalam istilah bahasa Latin. Gembala artinya. Maka penting untuk mengupas bawang. Dan kita kembali ke soal-soal yang tadi. Maka kalau kemudian ada pendeta Protestan menyebut dirinya pastor, apakah salah? Ya tidak salah. Wong pendeta itu gembala untuk jemaatnya dia sendiri. Jadi pastor siapa? Philip Mantova. Apakah dia pastor Roma? Ya pastor. Artinya gembala kan. Pastor itu arti harafiahnya gembala. Jadi jangan bingung kalau ada orang Protestan ikut-ikutan menggunakan istilah pastor. Masalahnya adalah gereja Katolik itu gereja induk sekali lagi. Yang lain-lain itu kan keluar dari Katolik, menyempal dari Katolik. Maka istilah-istilah yang sering dipakai dalam gereja Katolik yaitu istilah Latin, ya sangat mudah diwarisi bersama. Hanya memang di Indonesia istilah pastor secara khusus, eksklusif, selama ini dipakai untuk Katolik saja. Tapi seandainya kemudian yang lain menggunakan istilah pastor, apakah salah ya? Menurut saya tidak salah. Jadi jangan mengklaim atau jangan ngotot, wah pastor punya saya. Ya punya kita memang, sebagai gereja Katolik memang punya kita.
Tapi kemudian diwarisi juga oleh sempalan-sempalan sekte-sekte yang keluar dari Katolik itu kan. Nah ini keruwetan sebenarnya, keruwetan berbahasa, keruwetan penerjemahan, tapi kalau kita kembalikan istilah pastor pada tempatnya yang benar, yaitu istilah dalam bahasa Latin yang artinya gembala, ya semua menjadi jelas. Jangan ngototan, lebih penting membuka pemikiran kita, mengupas bawangnya, tahu duduk perkaranya. Singkat kata, bagian terakhir kesimpulannya, kalau ada pendeta pakai istilah pastor, biar saja, nggak masalah. Bahwa itu selama ini dipakai oleh orang Katolik, oleh gereja Katolik di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, itu betul. Tapi namanya bahasa, itu milik bersama. Nggak ada kok bahasa milik sendiri itu. Shalom alaikum.